Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang asesmen nasional dari Pak Imron dan Bu Vina. Untuk pokok materi yang dibahas adalah tentang AKM literasi membaca. Jadi ini ada hubungannya dengan materi bahasa Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa membaca. Yang pertama saya ulas sekilas lagi apa yang disampaikan oleh Bu Vina tadi tentang asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, untuk yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Di mana di dalam AKM ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi untuk literasi membaca itu yang diukur adalah kemampuan berbahasa. Kemudian untuk numerasi yang diukur adalah kemampuan dalam matematika. Ini saya fokuskan pada literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi ini ada hubungannya dengan berbagai teks seperti yang sudah dipelajari oleh siswa di mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran yang berbasis teks. Nah, untuk kompetensi di sini yang diukur ada 3. Yang pertama menemukan informasi, yang kedua memahami, dan yang ketiga mengevaluasi. Masing-masing memiliki subkompetensi. Untuk menemukan informasi harus bisa mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan. Untuk kompetensi yang kedua, memahami, subkompetensinya adalah memahami teks secara literal. Yang kedua, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Subkompetensinya adalah yang pertama, menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks. Baik tunggal maupun jamak. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk kompetensi memahami, subkompetensi yang pertama adalah memahami teks secara literal, yang kedua adalah menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dan merefleksi, subkompetensi yang pertama adalah menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Yang kedua, menilai format penyajian dalam teks. Dan yang ketiga adalah merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Untuk konten teks literasi membaca ada 2. Yang pertama adalah teks sastra, ini yang sudah dipelajari juga di tingkat SMK. Yang kedua adalah teks informasi. Apa itu teks sastra?
Teks sastra atau fiksi adalah karya imajinatif yang mengangkat persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Yang kedua adalah teks informasi, yaitu teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan faktual, peristiwa-peristiwa, dan sesuatu yang lain yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi sifatnya kalau sastra itu imajinatif, kalau informasi bersifat faktual. Bentuk soal nanti yang mengacu pada AKM, yang pertama adalah pilihan ganda, 1 jawaban benar, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Ini untuk karakteristiknya. Untuk pilihan ganda memuat 5 pilihan, kemudian hanya 1 jawaban benar. Untuk pilihan ganda kompleks, dengan cara memberi tanda cek pada kotak, beberapa pernyataan yang dijawab ya, tidak, atau benar salah. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk menjodohkan, dengan cara mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar 2 pernyataan yang disediakan. Pernyataan sebelah kiri berupa pokok soal dan sebelah kanan berupa jawaban. Untuk isian singkat atau jawaban singkat, jawaban berupa angka, nama, benda, atau kata, frasa yang sudah pasti. Untuk uraian atau esai, perlu jawaban yang terurai merupakan hasil analisis. Berikut untuk contoh soal literasi di AKM. Nah, ini contoh level 1. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi ini seperti ini, ada puisi, kemudian akan ada pertanyaan, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Ini jawabannya pilihan ganda, jadi dipilih salah satu jawaban yang paling tepat. Contoh soal yang kedua, kalimat atau baris-baris di dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut. Ini yang pilihan yang jawabannya bisa lebih dari 1, diberi tanda checklist di mana yang sesuai. Bisa 1, bisa lebih dari 1. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait AKM literasi membaca. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu ya, itu penjelasan dari Pak Imron sama Bu Eri. Dimatikan dulu, Bu Eri. Dimatikan dulu, Eri. Berhenti berbagi. Kiri. Hentikan. Jadi sudah selesai acara pada hari ini. Untuk AKM sama apa tadi itu tugas dari Pak Imron. Jangan lupa disiapkan semuanya. Coba ditampilkan fotonya. Mau saya buat laporan lagi. Foto. Bu Vina, Bu Eri, beserta Pak Imron. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Ayo cepetan. Ayo cepat. Diswe Menteri ya. Cindy. Mana foto musin? Ella, Andika, Chris. 1, 2, 3. Print. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Google Meet-nya masing-masing. Iya, Pak. Assalamualaikum. Buat suara paling pertama. Itu apa, Kak?